Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan ya pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya, yaitu terkait dengan pelajaran bahasa Arab. Yang mana para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita belajar bahasa Arab ini, maka besar harapan kita agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ya karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho bahwasanya bahasa Arab ini telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ya bahasa pilihannya, bahasa yang menjadi bahasa kitab sucinya, bahasa yang menjadi penghubung antara kita dengannya, bahasa yang menjadi bahasa nabinya, dan juga bahasa dalam syariatnya. Maka tentunya ya tidak salah kalau kita belajar bahasa Arab dengan harapan bahwasanya Allah juga menurunkan ridhonya kepada kita. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkannya pelajaran kita masih dari kitab Durusullah Al-Arabiyyah li Ghairi Nabiyyina Biha karya Dr. Fi Abdurrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di kitab jilid yang kedua. Kita sudah masuk di bagian akhir ya, kita ada di pelajaran ke-27 dan insya Allah kita kesempatan kali ini akan lanjut di latihan yang ke-15 dari pelajaran 27. Nah, silakan yang sudah punya buku bisa dibuka halaman 186. Ya, halaman 186 dari kitab jilid yang kedua. Nah, di latihan ke-15 ini, Malik menyampaikan perintahnya kepada kita ya, ta'amal mayalih, renungkan yang berikut ini. Ya, di sini Malik menyampaikan satu contoh saja. Jadi la takul menjadi la takul. Nah, apa yang bisa kita pahami dari contoh yang disampaikan Malik ini? Maka ini adalah pembentukan fi'il nahi ya, larangan ya, fi'il nahi ya dari fi'il yang mu'tal ain ya. Kita masih bicara dengan mu'tal ain yang wazannya adalah dari qala yaqulu. Nah, sehingga di sini kalau di anta taqulu ya. Anta taqulu. Nah, kemudian dimasuki oleh fi'il nahi. Nah, fi'il nahi atau lam nahi, lam nahiyah di sini ini menjadikan fi'ilnya menjadi fi'il nahi. Nah, fi'il yang nahi ini ditandai dengan sukun di akhirnya. La takul. Nah, ini kan di sini kan menjadi sukun bertemu dengan sukun. Karena ada dua sukun bertemu maka tidak bisa. Ya, solusinya adalah huruf ilahnya dihilangkan. Sukun yang ilah dihilangkan sehingga menjadi la takul. Baiklah pemirsa, untuk sekedar mengingatkan ya, memudahkan saja bagi kita ya, kalau kita ingin memahami seperti ini, ya kalau misalkan kita ambil dari fi'il yang sahih ya, dari fi'il sahih. Nah, kita ambil contoh fi'il sahih. Ya, kalau misalkan ini kan kola yakulu sehingga antanya menjadi takulu. Nah, kalau misalkan kita ambil dari fi'il sahihnya misalkan fa'ala yaf'ulu ya, berarti di situ ketika anta menjadi anta takulu ya. Fi'il madinya anta ya, anta takulu ya, afan anta taf'ulu ya, anta taf'ulu. Nah, ini kalau dengan fi'il sahih fa'ala yaf'ulu ya. Nah, dari ini kalau kita membentuk fi'il nahi maka dimasukkan dengan lam nahiyah ya, sehingga menjadi la ya, la
taf'ul. Ya. La taf'ul. Nah, jadi ini kalau fi'il sahih ya, kalau fi'il sahih. Nah, coba kita perhatikan. Dari taf'ulu menjadi la taf'ul. Nah, kalau di sini ini kan ya, ainnya kan ilah. Sehingga ketika menjadi ain ilah, ini ainnya di sini ya, ain ilah. Ini diganti dengan huruf ilah menjadi wawu ya. Maka yang harokat domahnya ini pindah ke fa-nya. Fa yang disukun menjadi domah ya. Dari taf'ulu berubah menjadi takulu. Nah, ketika dimasukkan lam nahiyah ya, lam nahiyah di sini la taf'ul. Nah, ini kan seperti itu, la taf'ul. Nah, sehingga di sini huruf terakhirnya atau lam fi'ilnya menjadi sukun. Nah, sama di sini lam fi'ilnya juga menjadi sukun. Sehingga la taku. Nah, ini sudah wawunya domah, kemudian lamnya juga sukun. Nah, karena sama sukun bertemu sukun tidak bisa dalam bahasa Arab ya, maka kemudian dihilangkan huruf ilahnya sehingga menjadi la takul ya. Aslinya seperti kalau sahih, biasanya sepertinya taf'ulu la taf'ul. Nah, di sini takulu la takul atau la takul ya, menjadi la takul, dihilangkan huruf ilahnya. Baik, insya Allah cukup jelas ya. Ini untuk latihan yang ke-10. Latihan yang ke-15 apa? Latihan yang ke-15 yaitu bagaimana kita membentuk atau fi'il nahi ya, atau kemasukan lam nahi. Nah, kalau udah jelas, coba sekarang kita lanjutkan dengan latihan yang berikutnya ya, latihan yang ke-16. Ya, latihan ke-16 perintahnya adalah adkhil ya lam la atau la ya, la nahi ya, alal af'al atiyah. Jadi tinggal dimasukkan la di depan fiil-fiil ini ya. Nah, kemudian nanti dia berubah menjadi apa ketika ditambahkan dengan la di depannya. Baik, ini sebagaimana tadi sudah kita jelaskan barusan di latihan yang sebelumnya, yaitu tidak ada dua huruf sukun yang bertemu dalam bahasa Arab. Baik, nah silahkan dikerjakan dulu. Nanti setelah ini kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silahkan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah ya, sekarang coba kita cocokkan jawabannya. Insya Allah sangat mudah untuk menjawabnya. Baik. Untuk yang pertama ya. Tazuru ditambahkan la ya. Dia menjadi la tazur ya. Ya. Jadi tambahkan la di depannya. La tazur. La tazur. Nah, la tazur, tazuru, la tazur. Terus kemudian takumu ya. Takumu menjadi la ya, la takum. Ya. Takum menjadi la takum. Terus tasumu ya. Ya, menjadi la tasum. Ya, la tasum. Oke. Kemudian ya tatufu ya. Ya, menjadi la tatuf. La tatuf. Nah, terus berikutnya tabulu ya. Tabulu menjadi
la tabul. Baik, alhamdulillah ya, insya Allah sangat mudah. Nah, di sini dari bentuk kata apa namanya fiil yang mu'talain ya, kemudian masuk ke dalam nahiyah untuk menjadi fiil nahi. Jadi seperti ini, la tazuru la tazur, takumu la takum, ya, tasumu la tasum, ya, tatufu la tatuf, ya, dan taburu la tabur. Baik. Alhamdulillah sangat mudah ya. Dan berikutnya kita sambung aja kepada latihan yang ke-17 ya. Latihan 17 adalah perintah dan mudah iqra ma yali. Ya, bacalah yang berikut ini. Baik. Yang pertama yang mau sampaikan adalah la takul hakada. Nah, di sini takul ya tadi dari pembentukan kola yakulu atau anta takulu. Nah, kemudian la takul ya, karena di sini dalam nahiyah dia menjadi sukun la takul. Dan huruf ilahnya hilang ya. La takul hakada. Jangan kamu ucapkan atau mengatakan seperti ini. Lalu yang kedua, la tazurni fil masai. Ya, janganlah kamu mengunjungiku pada waktu sore. La tazurni ya, dari kata tazuru ya, atau dari fi'il madinya zaro ya zuru dengan anta tazuru. Nah, dan tambah la nih menjadi la tazur ya, la tazurni. Maunya hilang ya, la tazurni fil masai. Baik. Yang ketiga, la tatuf bil kuburi. Ya, janganlah kamu tawaf di kuburan. Ya, janganlah kamu tawaf di kuburan. La tatuf bil kuburi. Jangan kamu tawaf di kuburan. Nah, kenapa kok nggak boleh? Ya, ini termasuk ya ibadah yang tidak disyariatkannya karena tawaf itu hanya boleh di Ka'bah ya. Dalam agama kita tawaf hanya boleh di Ka'bah, bukan di tempat yang lain. Baik itu di kuburan ataukah di tempat keramat atau yang lainnya, kita tidak boleh tawaf di sana. Yang boleh tawaf itu hanya di Ka'bah. Baik. Nah, berikutnya yang keempat ya. La tasum yaumal idi. Ya, jangan kamu puasa ya pada hari Id. La tasum dari kata soma ya, yasumu, anta tasumu. Nah, dilarang la tasum, janganlah kamu puasa yaumal idi ya, karena dia termasuk hari yang diharamkan berpuasa ya, hari Id ya, termasuk hari tasyrik itu diharamkan untuk kita berpuasa. Nah, karena Nabi menyatakan bahwasanya hari Id itu hari kita makan ya, hari makan, hari minum, hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kelima ya, la takun kaslana ya waladu. Ya, janganlah kamu menjadi orang yang malas wahai anakku, wahai anak. Ya. Dari kana yakunu ya, kemudian anta takunu ya, anta takunu, kemudian tambahkan lam nahi jadi la takun. Ya, la takun kaslana ya waladu. Jangan kamu menjadi orang malas wahai anak. Nah, dan terakhir ini disampaikan oleh di sini adalah la takum min huna. Ya, dari kata koma yakumu anta takumu ya. Janganlah kamu ya la takum ya, janganlah kamu berdiri min huna dari sini. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya apa yang bisa kita pelajari dari pembentukan fi'il nahi di sini atau fi'il yang ditambahkan dengan lam nahiyah. Sehingga ketika kita memahami kata seperti ini ada tazur ya, bentuk dasarnya kita paham bahwasanya ini adalah fi'il mu'talain, yaitu dari kata zaro ya zuru ya, itu yang bisa kita lihat dalam kamus untuk mencari maknanya. Tempat enggak soma ya sumu menjadi di tasum ya, karena ada kemasukan lam nahiyah dan seterusnya. Baiklah para pemirsa yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu, tambahan pemahaman untuk kita semuanya, dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhir kelak. Akhirul kalam para pemirsa, kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.